Clara ikut tuh, Clara. Clara udah sehat, sayang. Clara di rumah apa di rumah sakit nih? Di rumah sakit, Lause. Di rumah sakit ya. Gimana Clara? Masih panas? Masih lemes? Kita doain Clara ya, nanti Lause baby. Iya. Halo, Papa, Mama, dan teman-teman. Ibu Age kedinginan, Ibu Age. Ada panduan untuk murid-murid sekolah minggu online. Diperhatikan baik-baik ya. Anak-anak harus Lause Erika di mana kedinginan? Dua, sudah mandi dan berpakaian rapi. Yang ketiga, siapkan Alkitab di samping ya. Yang keempat, Papa Mama, ayo ajak anak-anak berdoa dulu ya, supaya hatinya siap mendengar firman Tuhan. 5. Papa Mama dapat menjadi teladan bagi anak-anak. Papa Mama dapat ikut ibadah baik secara onsite maupun online dengan hormat dan antusias. Keenam, tidak sambil main game, tidak tidur-tiduran, dan tidak sambil makan. 7. Papa, Mama boleh menanyakan apa yang sudah dipelajari anak-anak. 8. Silakan berikan penjelasan tambahan supaya anak-anak lebih mengerti. All the children of the world, red, brown, yellow, black, and white. Lause baby silakan. Ya. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap ikut sekolah minggu ya semuanya ya? Kita mulai ya anak-anak. Sekarang kita mau menyanyi, memuji Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan mau menjadi gembala yang selalu menjaga dan melindungi kita. Kita nyanyi ya anak-anak. Tuhan gembalaku, ku ikut selalu.
Ya, kita nyanyi Mau Sekolah Minggu ya anak-anak. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Hus panjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa, maju terus, besar jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Hus panjang hidup. Ya, kita baca ayat tema ya anak-anak. Ulangan 31 ayat 12. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Kita berdoa ya anak-anak. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama kembali untuk sekolah minggu. Tuhan, kiranya Tuhan juga yang mau memimpin sekolah minggu kami ya Bapa, dari awal sampai selesai. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman kami Clara ya Bapa, kiranya Tuhan yang mau menolongnya ya Bapa, supaya Clara boleh cepat sembuh dari sakitnya, dan boleh bersama-sama kembali untuk ikut sekolah minggu dengan kami. Tuhan, kiranya Tuhan juga memimpin liburan kami ya Bapa, supaya walaupun kami libur ya Tuhan, kami tetap boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang tetap mengasihi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita nyanyi lagi ya anak-anak. Di Tuhan. Selamat pagi loh, sama Selamat pagi. Iya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu.来使用我，ku mau cinta Yesus
selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya, kita dengarkan puji-pujian ya anak-anak. Iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita. Juru selamat kita. Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Juru selamat kita. Yesus juru selamat kita. Ya anak-anak, hari ini ada kur ya. Jangan lupa ikut kur ya. Nah, ada teman-teman yang berulang tahun. Kenzi, happy birthday Kenzi. Dan juga Jason, happy birthday Jason. Langsung Debbie, mah. Ya. Nah, anak-anak, seperti biasa ya, kalau ikut sekolah minggu, dapat 1 stiker. Nah, kalau buka kamera, dapat 1 stiker lagi. Jangan lupa kameranya dibuka ya anak-anak, dan ikut sekolah minggu tiap hari minggu ya. Nah, sekarang kita mau persembahan ya anak-anak. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya, kita berdoa ya anak-anak mau persembahan. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga,
Terima kasih ya Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh mau persembahan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan kami, dan kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun, Kenzi dan juga Jason. Kiranya Tuhan yang memimpin kehidupan dan masa depan mereka. Tuhan, sebentar kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong kami ya Bapa, siapkan hati kami ya Bapa, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan kami terima pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita menyanyi ya anak-anak sebelum mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ya, kita mau mendengar firman Tuhan ya anak-anak. Masuk ke itu ya, bor ya. Yang TK Pratama masuk TK Pratama. Pratama. Ya. Iya. Yang Madya Tunas masuk Madya Tunas. Selamat pagi, Lause. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, pagi anak-anak. Hari ini ya, sebelum kita mulai firman Tuhan, kita doa dulu ya. Yuk, mari kita tundukkan kepala. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberi kesempatan pada kami, agar apa yang kami pelajari hari ini, Engkau boleh tanam di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kami serahkan segala sesuatunya hanya di dalam nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak, sekarang langsung sharing screen dulu bentar. Anak-anak nanti jawabnya di kolom chat ya. Kalau Lause tanya, mau jawab, jawabnya di chat. Diketik aja. Juga. Ya, Lause. Selamat pagi, Lause. Recording video. Ya, ini kelihatan nggak? Oh, ini mesti di... Ini untuk Mami pegang mentah ya. Iya. Ya, selamat pagi anak-anak ya. Lause hari ini akan membawakan pelajaran 13 ini. Yaitu judulnya apa? Siapa bisa baca? Baca ya. Meskipun kamu masih di mute, nggak apa-apa, baca. Pelajaran 13. Yesus akan datang kembali. Cerita ini dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Potong aja bikin salib. Ya, anak-anak ya. Nah, kalau udah di mute lagi ya. Nanti kalau nggak kedengeran suara Lause. Nanti anak-anak boleh tulis di chat. Kalau Lause tanya, tulis di chat ya. Lause mau lihat siapa yang paling cepat tulis nih. Oke.
Ya. Nah, langsung mau tanya, Yesus datang kembali nih, Yesus datang dari mana ya? Yesus akan datang kembali judulnya. Ada yang boleh tulis? Surga. Oh iya, pinter ya. Tapi Lause tadi mintanya tulis di chat ya. Betul sekali tapi jawabannya. Yesus itu datang dari surga, anak-anak. Nah, anak-anak tahu surga itu apa? Surga di mana? Langit. Ya, kita nggak tahu tepatnya di mana yang Tuhan sudah siapkan ya. Tapi Tuhan bilang Tuhan akan datang kembali terus jemput kita ke surga, surga tempat yang indah. Nah, Tuhan Yesus juga pesan supaya kita kasih tahu ke teman-teman yang lain tentang surga itu ya. Bulan lalu ada teman Lause ajakin kita ke Turki yuk. Bagus katanya ya. Terus kita bisa naik balon terbang, namanya balon terbang. Jadi kita bisa rame-rame naik balon, terus kemudian balonnya nanti dinyalain mungkin pakai ini ya bahan bakar, dia bisa terbang. Terus kita bisa lihat pemandangan dari atas, dari lihat pemandangan Turki, bagus sekali. Nah, anak-anak Turki itu di luar negeri, bukan di Indonesia. Kalau kita tinggalnya di Indonesia. Kalau Turki itu di luar negeri. Jadi kalau kita ke luar negeri, kita harus pakai Masker. pakai apa? Pakai ini anak-anak, paspor. Kalau kita ke luar negeri harus punya paspor. Ya, jadi Lause pengen ke Turki, jadi Lause bikin paspor ya. Kemudian di Turki juga nggak bisa pakai uang Indonesia, Nana. Harusnya pakai uang lira nih. Ya, uang kita yang rupiah ini nggak laku. Ya, meskipun uang kita ada 100.000 tapi nggak laku. Tapi bikin yang ini. Jadi harus pakainya uang lira seperti itu. Sama. Ya, anak-anak ya. Nah, lalu kemudian ya ini ya, ke surga juga ada paspornya anak-anak, harus ada paspornya, yaitu apa paspornya? Percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati di salib bagi kita semua, ya, menebus dosa-dosa kita. Jadi kita baru bisa masuk ke surga. Ini paspornya, percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak kan udah berapa minggu belajar, ya. Minggu lalu juga Lause Mimi ya udah kasih tahu tentang waktu itu Tuhan Yesus ajak murid-muridnya naik ke surga. Nah, sebelum naik ke surga Tuhan Yesus pesan supaya kita juga kasih tahu ke teman-teman yang lain, kasih tahu kepada keluarga kita, papa mama kita. Jangan kita doang yang masuk ke surga, papa mama atau misalnya Popo belum percaya Tuhan nggak bisa masuk ke surga. Ya, Lause. Nah, ini ya, ini perintah Tuhan. Dia namanya Jin. Dia selalu ingat perintah Tuhan. Jadi dia cerita tentang surga kepada teman-temannya yang lain gitu ya. Tempat yang indah kepada teman-temannya. Tapi anak-anak ya jangan sampai kita seperti ini nih. Connect calo di terminal. Anak-anak pernah nggak naik bis keluar kota misalnya ya? Kalau Lause dulu pernah dulu. Jadi Connect ini tugasnya apa? Supir yang nyetir itu kan udah dari, misalnya dia dari ini busnya dari Semarang, Pekalongan nih. Jadi dia kan udah capek ya supirnya. Jadi supirnya istirahat. Terus supirnya suruh Connect ini, kamu ya tolong ya panggil-panggil orang kasih tahu nih bisnya nanti jalan 1 jam lagi. Ya suruh cepetan beli tiket. Saya mau tidur dulu biar saya istirahat dulu. Nah jadi Connect ini yang akan kasih tahu nih. Hai, ayo, mari berangkat Semarang. Sebentar lagi akan 1 jam lagi akan berangkat. Ayo Ibu beli tiketnya. Ayo Bu, cepat beli tiketnya gitu ya. Nanti kalau misalnya busnya berangkat, Connect-nya ini pergi nggak? Enggak. Connect-nya akan tetap di situ. Nanti dia tawarin lagi bus sebelah nih yang ke Bandung ya. Dia akan ajak-ajakin orang lagi, ayo beli tiket naik bis ke Bandung gitu. Itu namanya Connect atau calo ya. Kadang-kadang dia juga jual tiket seperti itu.
tapi dianya nggak pergi ke surga, nggak pergi ke surga, nggak ikut pergi supirnya ya ke Bandung apa ke Semarang. Nah, jadi Lause mau ingetin lagi, jangan sampai kita seperti tadi kenek itu, kita kasih tahu orang kepada tentang kasih Tuhan, tapi kitanya ketinggalan seperti itu ya. Karena apa, anak-anak? Karena Tuhan Yesus kan akan datang kembali yang tadi Lause bilang ya. Nah, jadi waktu itu Tuhan Yesus yang minggu lalu kamu juga ada diceritain Lause Mini bahwa murid-muridnya jalan-jalan bukan jalan-jalan ke Bukit Zaitun ya. Nah, murid-muridnya seneng wah seperti jalan-jalan gitu ya. Lalu kemudian sampai di Bukit Zaitun, Tuhan Yesus memberkati mereka, mendoakan mereka. Ya, Tuhan Yesus bilang, kepadamu akan diberikan kuasa. Tapi Tuhan Yesus bilang, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, jadi kamu tunggu Roh Kudus. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi anak-anak Tuhan Yesus kasih tahu mereka akan menjadi saksi Tuhan. Kasih tahu nih, selama ini kan mereka udah tahu Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, bangkit. Mereka harus kasih tahu ke seluruh dunia, ke seluruh Yudea. Tapi mereka harus tunggu Roh Kudus seperti itu. Nah, lagi Tuhan Yesus ngomong, tiba-tiba Tuhan Yesus terangkat anak-anak ya. Kakinya nggak nginjek tanah, tapi naik. Nggak naik balon udara seperti yang di Turki tadi ya. Nggak naik pesawat terbang juga, enggak. Tapi Tuhan Yesus bisa terangkat, naik sampai awan menutupi. Ya, murid-murid sampai bengong liatin terus, kemudian ya, mana nih guru kita? Mana guru kita? Nah, lagi ya itu mereka terus bengong gitu ya. Mereka kemana tuh guru kita? Tiba-tiba berdirilah 2 orang malaikat ini yang berpakaian putih ya. Lalu malaikat ini bilang, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Ya, jangan lihat Tuhan guru kamu lagi. Guru kamu itu sudah terangkat ke surga meninggalkan kamu. Dia akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Oh, jadi murid-murid, ternyata guru kita sudah pergi ke surga. Tapi murid-murid nggak seperti dulu anak-anak. Ingat nggak yang dulu waktu Tuhan Yesus mati, mereka kan ketakutan ya. Mereka ketakutan, mereka nyumpet di dalam satu ruangan gitu seperti itu ya. Sekarang mereka lebih bersukacita, mereka turun karena tahu nanti gurunya akan datang kembali dengan cara yang sama. Dan lagi satu hal, mereka bersyukur karena Tuhan janjikan penolong. Waktu itu seperti yang waktu Tuhan Yesus habis mati di salib, mereka ketakutan karena Tuhan Yesus belum janjikan penolong seperti itu ya. Tapi sekarang Tuhan Yesus janjikan penolong. Penolongnya itu adalah Roh Kudus yang akan menolong, menghibur mereka semua ya. Nah, ini anak-anak, Roh Kudus ya. Jadi anak-anak, kita sekarang kan Tuhan Yesus menyiapkan tempat buat kita di surga. Tapi Tuhan Yesus juga kasih penolong, yaitu Roh Kudus yang bisa tinggal di dalam hidup kita, di dalam hati kita, yang menolong, menguatkan, dan menuntun hidup kita untuk menjadi anak yang hidup benar dan melakukan kehendak Bapa di surga. Tapi anak-anak balik lagi ya, Lause ingetin, paspor kita ke surga itu adalah apa? Nah ini paspor kita. Percaya kepada Tuhan Yesus ya. Hanya ini satu nih, paspor tiket kita masuk surga. Percaya Tuhan Yesus. Perbuatan baik semua tidak bisa menyelamatkan. Ingat ya, waktu kita kira kita udah belajar dan taat ya, bahwa untuk masuk ke surga itu adalah anugerah Tuhan yang sudah memberikan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Jadi kenapa kita harus berbuat baik? Tapi Lause, ya, karena kan Tuhan mau kita menjadi saksi Tuhan. Kita harus menunjukkan bahwa kita hidup benar sesuai dengan perintah Tuhan. Kalau enggak orang-orang mana mau ngikut. Kamu sendiri, misalnya kamu ajak mama, ayo kita percaya Tuhan, Ma. Aku udah percaya Tuhan.
supaya kita bisa masuk sama-sama ke surga. Nanti Tuhan Yesus akan datang kembali jemput kita. Tapi mama bilang, aduh, kamu begitu masih suka marah-marah, masih suka berbuat dosa, ya. Mama mana mau ikut kamu gitu loh. Nah, itu kan kita nggak menjadi saksi yang baik seperti itu ya. Jadi kita minta Roh Kudus tolong supaya kita bisa menjadi saksi yang baik, menolong, menguatkan. Lause juga masih manusia berdosa, anak-anak ya, masih berbuat dosa. Kadang-kadang Lause juga marah sama teman Lause, ya, kesel. Tapi kadang-kadang waktu Lause berdoa, Roh Kudus berbicara kepada Lause, ya. Waktu itu kamu juga pernah lihat kan sharing yang ada anak yang waktu dia takut gitu ya, dia takut, demam berdarah, terus kemudian tiba-tiba ada suara. Nah, itu suara Roh Kudus. Ya anak-anak ya, yang berkata jangan takut. Tuhan akan jaga kamu. Nah, waktu Lause marah juga Roh Kudus mengingatkan, kamu harus saling mengasihi dengan teman-teman. Ayo minta maaf. Ya, jadi Lause terus minta maaf sama teman Lause gitu ya. Nah, jadi setiap hari tuh kita minta Roh Kudus memenuhi hidup kita supaya kita bisa menjadi anak yang hidup benar dan terus melakukan kehendak Bapa. Jadi waktu nanti Tuhan Yesus datang kembali, seperti caranya Tuhan Yesus naik ke surga, datangnya juga sama anak-anak. Nanti kita akan lihat nih Tuhan Yesus di langit, di awan-awan ya, turun menjemput kita. Yang percaya kepada Tuhan nanti kita akan masuk ke surga. Tapi kalau yang tidak percaya Tuhan, Tuhan akan memberikan pengadilan, hukuman. Anak-anak ya. Nah, jadi sekali lagi kita diperintahkan Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Tapi jangan khawatir, Tuhan memberikan Roh Kudus untuk menolong kita jadi saksi. Kadang-kadang mungkin kita bisa berdoa ya, Roh Kudus kasih tahu saya ya siapa yang saya harus tolong, siapa yang harus saya ceritakan supaya bisa percaya kepada Tuhan. Ya mungkin Roh Kudus akan membukakan mata kita nih. Kita lihat, iya ya tetangga sebelah saya ini ada anak yang nggak percaya kepada Tuhan. Kalau hari Minggu nggak lihat dia ke gereja seperti itu. Nah kita bisa kasih tahu kepada anak itu. Jadi kita bisa cerita seperti kita waktu di Pekan Gembira. Pertama-tama kita menerima anugerah Tuhan. Kita manusia berdosa, nggak layak sebenarnya. Tapi Tuhan memberikan kita anugerah. Gratis anak-anak, tanpa kita harus melakukan apa-apa. Ya. Lalu kemudian Allah itu adalah Allah kita yang kasih dan juga adil. Dan karena kita berdosa, kita nggak bisa sebenarnya masuk ke surga. Tapi karena Allah mengasihi kita, dia kirim Kristus untuk mati di kayu salib. Anak-anak ya. Nah, kita jalani hidup kita dengan penuh iman. Percaya nih Roh Kudus akan menolong kita. Seperti itu. Nah, anak-anak, kenapa tuh Roh Kudus Tuhan Yesus belum datang kembali? Karena Tuhan Yesus ini peta dunia. Mungkin anak-anak kalau yang kelas 2 langsung nggak tahu udah belajar peta dunia belum ya? Nanti kalau kelas 3 sih belajar kayaknya. Ini Indonesia nih, yang pulau kecil-kecil ya, paling bawahnya Australia. Terus kemudian atasnya ini Asia. Lalu kemudian sebelah sini adalah Afrika. Yang paling kiri ini adalah Amerika ya. Nah, Tuhan Yesus ingin supaya orang-orang mendengar berita tentang keselamatan. Dulu mula-mula memang di negara Israel ya, Yudea, Samaria nih daerah-daerah dekat-dekat sana ya. Lalu kemudian disebarkan ke Asia, ke Amerika, ke Australia ya, sampai Tuhan mau semua orang sudah mendengar Injil, baru Tuhan Yesus akan datang kembali ya ke Amerika Selatan ini nih yang belakang ya. Lalu kemudian ini adalah negara Afrika anak-anak ya. Mula-mula dulu orang-orang nggak mau ke Afrika mengabarkan Injil, tapi sekarang mulai banyak yang orang-orang Afrika percaya kepada Tuhan. Lalu kemudian juga di negara China seperti itu ya. Nah, terakhir Tuhan ingin Indonesia juga ya, semuanya boleh percaya kepada Tuhan. Kalau udah pada mendengar Injil, Tuhan Yesus akan datang kembali. Ya anak-anak ya. Jadi kalau semua udah mendengar Injil, Tuhan Yesus akan datang kembali. Nah, ini ayat hafalannya untuk mengingatkan kita ya.
minggu lalu kita udah belajar juga, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Ya, jadi nanti kita bisa melihat ke langit Tuhan Yesus turun dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Ada yang udah bisa hafal? Kalau udah bisa hafal boleh di unmute. Ya, langsung mau dengar coba. Yang udah bisa hafal siapa? Ini kita udah berapa minggu hafal ya? Minggu lalu udah hafal. Siapa bisa? Jordan bisa, Jordan? Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. God led the Israelites in a great exodus back toward their promised land. Nah, coba. Laws and commands to help the Israelites follow God's ways. Udah bisa? Jordan bisa? Mana? Langsung share lagi nih ya, langsung share lagi ya. Ini, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kisah Rasul 1 ayat 11b. Kalau Jordan nggak baca, di mute lagi deh ya, di mute lagi tuh. Di mute lagi. Kalau nggak belum bisa hafal dulu ya. Yang sudah bisa hafal siapa? Boleh diambil. Ya, yang udah bisa aja siapa? Siapa yang udah bisa hafal? Yesus ini yang atau kita hafal sama-sama. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Ya, lagi. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, ya, pinter ya. Nah, anak-anak, coba siapa yang udah bisa? Bisa. Ada yang udah bisa? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali. Nah, dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Itu ya. Jadi Tuhan Yesus nggak akan datang dari surga dengan naik pesawat, nggak akan ya. Sama seperti Tuhan Yesus naik ke surga, dia akan ini potong pipinya dulu. Ya. Nah, kalau udah hafal, nanti kamu hafal lagi di kelas ya. Terus nanti kamu bisa bikin undangan juga di kegiatan kamu ya. Bisa bagi ke, rencananya nanti kita ke bulan Juli kelas baru kita mau datang ke sekolah minggu. Jadi kita bisa bagi undangan nih ke teman-teman. Datang ya sekolah minggu ya, sama-sama aku ya. Ya bisa ya, Angel ya, bisa ya Angel. Nanti kita bikin undangannya. Ayo kita berdoa dulu ya. Kita minta sebelum kita masuk kelas masing-masing. Ayo kita berdoa dulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kami di kayu salib menebus dosa kami. Tuhan tolong supaya anak-anak yang ada di sini semua boleh percaya kepada Tuhan sehingga kami juga memiliki paspor Tuhan untuk masuk ke surga karena kami sudah percaya kepadamu. Tuhan, kami juga mau berdoa biar kami boleh menjadi saksimu sesuai dengan perintah Tuhan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, untuk kami menjadi saksi Tuhan, mengabarkan tentang Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kami kepada teman-teman kami, kepada keluarga kami, mama, papa, ataupun popo, kungkung, ataupun juga tetangga-tetangga kami Tuhan yang belum percaya kepadamu. Biarlah supaya Tuhan Yesus cepat datang kembali dan Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia Tuhan. Terima kasih ya Bapak, biarlah Tuhan tolong kami boleh melakukan tugas amanat agungmu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Nah, anak-anak mungkin kamu bilang saya masih kecil, lalu saya nggak bisa mengabarkan Injil ke Amerika, waduh, ke Afrika, gitu ya. Kamu bisa doain, ya, doain banyak negara-negara yang belum percaya kepada Tuhan. Nggak usah jauh-jauh ya, deket kita, misalnya Malaysia juga banyak yang belum percaya Tuhan. Taiwan juga ya, banyak cici koko yang sekolah ke Taiwan, tapi negara Taiwan tuh belum percaya pada Tuhan. Banyak mereka nggak Natal aja nggak libur ya, karena mereka nggak percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bisa doakan mereka, oke? Oke ya. Nah sekarang kita masuk kelas masing-masing ya. Mau bikin undangan atau ini ya. Hafal kembali ayat hafalan kita. Keluar ya. Kita masuk kelas. Kelas. Oh, masuk kelas. Saya masuk kelas apa, Laus? Yang kelas 1 masuk kelas 1. Yang kelas 2 masuk kelas 2, kelas Samuel. Ya. Kalau yang udah dimasukin diklik ya, di join breakout room. Jangan didiemin aja, nanti nggak masuk-masuk ya. Masuk nggak kamu? Lause, Natali belum masuk. Ya, Natali klik ya. Nanti langsung pindahin nih.